Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menopang kebutuhan ekonomi. Hal tersebut karena pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada sektor ekonomi. Sebagian besar masyarakat bahkan kehilangan pekerjaannya yang menjadi andalan selama ini. Namun di samping itu masih ada peluang ekonomi meski di tengah pandemi sekalipun, asalkan kita mau berusaha. Pemirsa, satu kebutuhan yang harus tetap dipenuhi meski dalam situasi ekonomi sulit, yakni kebutuhan akan asupan makanan. Bahkan pemerintah mengimbau agar masyarakat memenuhi kebutuhan makan dengan pertimbangan kesehatan seperti protein tinggi. Untuk itu kebutuhan pangan khususnya pada kandungan protein bisa dijadikan peluang usaha. Awalnya saya terinspirasi dari LPD. LPD dia punya uang, punya dana, saya pinjam uang. Kemudian dari pinjaman itu saya coba diskusi dengan teman-teman di LPD, Padang Luih. Kita kembangkan kolam lele. Awalnya mulai dari 6 kolam. Coba-coba aja dulu 6 kolam dengan kredit 15 juta waktu itu. Kemudian berkembang. Kemudian sekarang saya sudah punya 29 kolam, hutang sudah lunas, bahkan saya punya tabungan di LPD, karena per bulan sudah menghasilkan, kalau awalnya karena semua hanya pembesaran saja belajar selama 20 bulan itu sudah punya tabungan lebih dari 78 juta, sudah ada tabungan di LPD sekarang. Hanya dari hasil lele. Kemudian ada dengan teman tenaga, 1 orang, dia nanti bekerja setiap hari di sini sambil yang lain bersih-bersih lahan dan terusnya. Ini untuk lele. Di lele ini ternyata karena coba dulu, awalnya hanya mencoba-coba, sekarang saya mulai menekuni, ternyata di sini menghasilkan. Hasilnya bagus di lele. Lele ini artinya dia prospeknya bagus sekali. Untuk budidayanya mudah, tinggal kita kasih makan, sortir, dalam 2,5 bulan sudah mulai panen. Kalau pasar terbuka, pasar baik sekali pasar. Sekarang permintaan bahkan saya sudah mulai kalah sekarang. Ini sebulan ini sekarang sudah mulai bulan sekarang aja, bulan dari Januari saja, sekarang masih pertengahan Januari, sampai 20 Januari, itu sudah ada sampai 1,3 ton kurang lebih, sudah habis ini semua. Saya sekarang sudah kesulitan, tidak punya, akhirnya ada teman lagi yang pelihara lele di sebelah, udah dia yang akan menyediakan barang 3-4 hari, kemudian yang satu lagi ada lagi 3-4 hari, nanti di sini dalam seminggu 10 hari saya sudah siap lagi. Nanti kasih lagi pasar, karena dia pasar setiap hari. Ada yang membutuhkan setiap hari. Dan iya, kalau teknik budidaya, saya ini mulai langsung ke bibit dari yang sudah saya sebar. Setelah disebar, bibit dengan ukuran 7 cm kurang lebih, 7 cm, itu dalam sebulan kita sortir. Biasanya setelah disortir, yang di pengalaman di sini ada 3 size. Pemirsa, agrobisnis kali ini akan membahas budidaya ikan lele di tengah pandemi COVID-19. Lele adalah salah satu jenis ikan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya gurih dan mudah didapat di pasar-pasar tradisional, harga ikan lele juga tergolong murah. Selain itu, ternyata banyak juga yang tertarik untuk membudidayakan ikan air tawar yang satu ini.
Budidaya ikan lele adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan karena pada dasarnya memang sangat menguntungkan. Hal ini ditinjau dari permintaan pasar terhadap ikan lele yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Upaya masyarakat untuk tetap produktif meski di tengah pandemi ternyata membuahkan hasil. Seperti halnya yang dilakukan oleh seorang pembudidaya lele di wilayah Padang Luih Dalung, Kabupaten Badung. Mulanya ia mengandalkan pinjaman yang diberikan oleh LPD setempat, hingga akhirnya modal tersebut dipergunakan untuk berbudidaya ikan lele. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan budidaya ikan lele yakni dengan mempersiapkan kolam. Kolam ikan lele bisa dibuat dengan menggunakan beton ataupun terpal sesuai dengan kemampuan. Setelah itu mempersiapkan bibit ikan lele. Kita akan dapat 3 size, dia akan membutuhkan 3 kolam lainnya lagi. Kemudian ini ditambah lagi bibit yang baru, berarti itu adalah baru 4 kolam untuk bulan kedua. Bulan ketiga itu nanti ini disortir 3 kolam lagi, tambah lagi 3 kolam, berarti ini ditambah ikan, berarti dia menjadi 7 kolam. Berarti kita dalam 3 bulan kita sudah punya 3 generasi. 3 generasi. Nanti dalam 2,5 bulan, sebelum 3 bulan, 2,5 bulan sudah ada yang mulai panen, dia berjalan panen sudah mulai, sehingga dalam setiap bulan itu sudah ada, bahkan itu panennya harian, dalam 2,5 bulan sudah 2-3 hari sudah panen, bisa memenuhi permintaan itu. Artinya sistem rantai itu di teknik mencoba kemudian yang harus diperhatikan ketika pelihara lele, satu kita harus mendapatkan bibit yang bagus. Kalau bibit yang bagus itu sumbernya dari induk yang bagus. Kemudian bibit yang bagus itu mulai dari larva. Saya mencoba sekarang mulai di larva lele, saya mulai memijah larvanya, asupan di startingnya, asupan larva ini harus bagus. Minimal 3 minggu itu dikasih protein tinggi. Kalau kurang dari itu, saya juga sudah mencoba, kurang dari itu lelenya nanti lemah tumbuhnya. Harus diperhatikan, di starting bibit harus bagus. Berarti dengan asupan protein tinggi, protein bagus dari cacing sutra yang ada di alam, biasanya kita cari, ada yang mencari ikan cacing sutra, yang instan itu artinya ada teman-teman, ada teman yang mencari di got-got. Kemudian itu yang kita akan ambil, dia dapat hasil. Kemudian mereka dapat hasil harian untuk cacing nih. Kemudian inilah yang kita asup untuk 3 minggu. Nanti setelah berumur, setelah itu baru kita boleh kasih dia pelet yang kecil juga ini, F200, F500 itu istilahnya. Ada yang jual itu di toko. Setelah 1,5 bulan dia sudah jadi bibit. Dia 6 cm, 7 cm sudah cukup. Nah dari bibit itulah kita nanti kembangkan, itu lebih mudah. Prinsip berikutnya nanti kita jaga air. Nah jaga air lele itu menurut saya, mungkin karena saya bukan latar belakang yang baik untuk ini ya, saya hanya melihat di lele itu jujur. Dia kalau dia tidak suka dengan suasana air itu, dia akan mengambang, dia akan tidak agresif. Ini harus artinya air itu dihilangkan, dikuras kira-kira antara 20-30 cm. Kemudian kita tambah air baru, cuman itu yang diperlukan. Kalau masih terjadi itu, cari garam, mungkin kita kasih garam. Garam itu menetralisir dia. Karena saya tidak terlalu banyak juga tahu ilmu pengetahuannya, itu udah iseng isi garam, kemudian dia lebih aktif, udah aktif aman dia.
Bibit ikan lele yang berkualitas dihasilkan oleh indukan lele yang berkualitas. Setelah itu kualitas air dalam kolam juga mesti dipertimbangkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari air tersebut. Pemirsa, setelah penebaran bibit lele, hal selanjutnya yang mesti dilakukan, yakni melakukan pemeliharaan seperti rutin memberikan pakan. Dalam waktu 2,5 bulan, ikan lele sudah siap dipanen dan disortir berdasarkan ukuran. Untuk itu pemenuhan akan kebutuhan lele bisa dilakukan setiap hari. Kita perhatikan, kemudian kita kasih dia makan. Kalau makannya pelet, pilihan saya masih pelet, artinya yang beli di toko, ada yang jual. Pelet ini dia umumnya dikasih antara 3-5% dari berat badan. Kita bisa hitung per kilo jumlahnya berapa ekor, misalnya 100 ekor per kilo. Kalau kita isi dia misalnya 10 kilo berarti 1000. Kalau 10 kilo tadi kali 5% karena dia masih kecil, itu misalnya ya berarti 10 kali 5%, itulah per hari dia makan jumlah pelet. Kita tetap kasih dia, mau dikasih 2 kali sehari, 3 kali sehari boleh, yang penting tidak lebih dari antara 3-5% makanan, ya makanan rutin. Kemudian yang paling penting lagi, setiap bulan diperhatikan itu lele harus disortir. Disortir grade-nya. Paling tidak pengalaman saya ini, kalau kita dari satu kolam sebulan sortir, dia biasanya jadi 3 size. Ada yang size besar, size sedang, size kecil itu. Saya kumpulkan yang besar. Kalau harga jual lele yang sekarang harganya malah naik terus harganya, malah pengepul yang memberikan harga 19.000 per kilo. Pengepulnya banyak, saya punya teman pengepul yang ambil harian, yang ambil harian ada dari Denpasar, dia datang ke sini karena dekat jaraknya. Dia biasanya di sini ngambil, dia langsung sembelih di sini, bersihkan di sini, ususnya bahkan dikasih lele yang sudah gede-gede itu. Berarti tagihan lele untuk saat ini kebutuhan apa yang paling banyak? Sekarang yang menurut teman tadi yang biasa membeli ke sini itu untuk rumah tangga. Dia biasanya jual di lapak-lapak, dia sudah isi, dia bersihkan, diisi bumbu. Saya juga tidak tahu bumbunya saya hanya lihat aja apa campur bumbu, kemudian dia kemas dalam satu mika, dia jual. Oh, berarti di tengah pandemi ini tagihan lele makin meningkat. Yang saya lihat, dia ngomong teman yang biasa pengepul itu, terus dia membeli lele kok banyak, ini sekarang meningkat. Mungkin daya beli, saya tidak ngerti juga, mungkin daya beli ya. Karena penduduk masa pandemi COVID ini daya beli uangnya mungkin sedikit, daya belinya menurun, sehingga pilihan yang terbaik ya belilah yang lebih murah tetapi nilai gizinya bagus, masih tetap bagus. Lele menjadi pilihan ketimbang dia beli daging yang mahal, akhirnya beli ini. Mungkin pilihannya itu. Pak, ke depan apa harapannya? Iya. Begini, ke depan saya khusus untuk saya berpikir di sini dulu, yang pasti saya harus mampu mengembangkan bibit yang bagus. Saya sudah mencoba baru 3 periode, 3 kali dengan 3 jenis perlakuan. Yang pertama hasilnya sedang-sedang, yang kedua saya merasa hasilnya tidak memuaskan,
ya, tanda petik gagal karena perlakuan yang saya lakukan. Yang ketiga ini saya yakin yang paling bagus karena sekarang asupan yang saya dengan apa yang saya sampaikan tadi masuk, sehingga bibit yang bagus ini harapan teman-teman yang pelihara lele itu akan lebih suka. Pemirsa, jika berbicara terkait kebutuhan lele, justru di tengah pandemi COVID-19 tidak ada penurunan yang berarti. Bahkan sebagian besar kebutuhan lele dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yakni untuk konsumsi sehari-hari. Sejauh ini tagihan lele dirasa sangat tinggi, bahkan pembudidaya sempat kewalahan dalam memenuhi kebutuhan lele. Pemirsa, jika kita kreatif dalam mengintip peluang usaha, tak bisa dipungkiri usaha kita akan tetap berkembang meski di tengah pandemi COVID-19 sekalipun. Sekian Agrobisnis kali ini, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.